Oke, selamat malam, selamat ketemu kembali ya di mata kuliah Etika Profesi Akuntan. Eh, Hari ini kita khusus membahas ya berkaitan dengan salah satu tahapan dalam etika, yaitu memperkuat sensitivitas etis. Sensitivitas etis. Jadi kita harus sensitif terhadap isu-isu etis, terutama dalam konteks pekerjaan kita sebagai seorang akuntan. Itu akan kita coba bahas hari ini ya. Tadi saya sengaja mengirimkan kuesioner untuk Anda jawab ya, supaya saya punya gambaran ya sejauh mana Anda sekalian mempersepsikan beberapa isu-isu etika. Tadi ada 13 pertanyaan berkaitan dengan manajemen laba, kemudian ada 20 pertanyaan berkaitan dengan apa itu posisi etis, ya, posisi etis berkaitan dengan persepsi pribadi Anda masing-masing memandang hal-hal berkaitan dengan etika. Oke, itu ada kasus-kasus yang tadi saya ajukan ya, itu akan kita bahas selanjutnya pada kuliah hari ini. Nah, sebelum ke sana saya refresh lagi ya, saya coba balik lagi apa yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Kita kembali ke proses pengambilan keputusan etis ya. Nah, sebelum kita lanjut ke hari ini ya. Ya, kemarin kita sudah khusus belajar ya tentang proses pengambilan keputusan etis terintegrasi, integrated ethical decision making. Ya. Pada intinya adalah dalam kita menghadapi isu-isu etis, ya, kita akan selalu bersentuhan dengan dilema etis dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Dan kita harus juga mengambil tindakan. Apakah kita, bagaimana kita harus berperilaku dalam keadaan seperti itu? Ya. Itu harus ada kita ambil keputusan. Nah, tahapan keputusannya adalah pertama kita harus identifikasi dulu isu-isu etis dan profesional yang terkait dengan masalah yang ada. Dengan kata lain, kita harus sensitif terhadap isu etis tersebut. Sensitif. Ya. Dengan pertama mengenali masalahnya apa, masalah etikanya apa, ya, apa sebenarnya yang jadi masalah di sini, ya. Terus apa isu-isu profesional terkait dengan hal ini, ya. Kemudian siapa yang punya kepentingan atau pemangku kepentingan dalam isu yang terkait dengan yang kita hadapi. Ya. Apakah itu investor, kreditor, karyawan, manajemen, atau organisasi, atau masyarakat keseluruhan, pelanggan, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga, karena profesi akuntan itu mempunyai standar etis, ya, standar etika, maka kita harus mengacu ke sana, mana standar etika yang harus kita acu, kemudian mana yang kemungkinan akan kita langgar, kalau tidak memenuhi itu, kita harus kenali. Ya, dan langkah kita menjadi sensitif terhadap etis. Nah, di langkah berikutnya baru kita melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan alternatif yang harus kita lakukan apa, yaitu berkaitan dengan langkah kedua, yaitu pertimbangan etis, ya, etis judgment. Kalau tadi ethical sensitivity, sekarang ethical judgment. Kita mau seperti apa, ya, pilihannya apa, kemudian kita melakukan reasoning atau penalaran, ya, sesuai dengan landasan moral yang kita punyai. Ya. Kemudian kita coba renungkan lebih dalam kita membuat niat atau intensi. Kita mau seperti apa, ya, niat kita seperti apa dalam hal ini. Terutama kita harus evaluasi konsekuensinya, kemudian mempertimbangkan siapa yang harus kita pertaruhkan dalam hal ini, atau stakeholder mana yang kita pertaruhkan dalam hal ini. Kemudian di sisi lain kita juga harus menunjukkan kualitas pribadi kita seperti apa dalam masalah ini. Nah, itu. Baru setelah itu nanti memutuskan tindakan, ya, ambil tindakan itu berkaitan dengan ethical behavior-nya, perilaku etisnya. Karena itu kan tergambarkan dari apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita nilai, kita mengambil tindakan apa, yaitu memutuskan tindakan yang konsisten dengan kewajiban profesional seseorang, kemudian bagaimana kualitas pribadi kita dalam hal ini virtue atau kebajikan kita mendukung niat etis itu menjadi tindakan. Kemudian langkah-langkah yang secara spesifik kita perlu apa, terutama memperkuat
argumen atau mematahkan argumen yang tidak sesuai, kita bisa ajukan dan kita juga berani bersuara, ya giving voice ya. Kalau itu ada yang melanggar tindakan kita, ya. Terutama dalam melawan rasionalisasi atau alasan yang menjadi dasar tindakan tidak etis. Kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana kita meminta dukungan atau leverage dari orang lain kalau kita mengambil tindakan. Ya, ada 4 langkah utama dalam pengambilan keputusan etis. Nah, hari ini kita khusus yang di langkah pertama dulu, ya. Langkah pertama dulu, ya. Kita akan nanti setahap demi setahap membahas tiap tahapan ini dengan berbagai macam kasus yang kita hadapi, ya. Kita diskusikan sama-sama, atau seperti tadi saya melemparkan hal untuk Anda jawab dalam hal keputusan etis Anda seperti apa, ya. Jadi berkaitan dengan sensitivitas etis, ya. Nah, sensitivitas etis, ya, yang dimaksud di sini adalah apakah kita sadar bahwa kita itu melakukan tindakan yang etis atau tidak? Nah itu, ya. Nah, satu bidang yang sejauh ini cukup krusial kita bahas, sudah kita bahas di minggu lalu, ya, di minggu sebelumnya maksudnya, berkaitan dengan satu topik yang cukup penting oleh akuntan adalah berkaitan dengan manajemen laba, ya. Kita membahas ada 3 jenis fraud. Fraud itu pelanggaran yang memang tindakan yang tidak etis, ya. Ada yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan aset, dan juga financial statement misrepresentation atau kecurangan dalam hal laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan itu kita menyinggung kemarin, ya, apa bedanya fraud, kecurangan laporan keuangan dengan earnings management, manajemen laba. Nah, karena areanya ini terus terang abu-abu, ya. Sejauh ini manajemen laba itu dianggap tidak terlalu signifikan, sehingga tidak dianggap itu kemarin kita sudah lihat ada kisaran atau range-nya, ya ini, ya, kiri dan kanan, ya. Geser sedikit itu masih tergolong agresif atau konservatif, tapi kalau sudah menjauhi dari standar atau GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah dianggap sebagai melanggar GAAP sehingga dikategorikan sebagai fraud, ya. Yang di tengah-tengah ini yang seringkali orang tidak sadar, tidak sensitif, ya, bahwa dia sebenarnya sudah melanggar sesuatu yang tidak beretika. Kenapa seperti itu, ya? Karena memang manajer kebanyakan, ya, seperti ada pendapat di sini, ya, mereka tidak benar-benar sadar bahwa ada batasan, tidak benar-benar melihat ada batasan jelas antara yang etis dan tidak etis dalam hal ini, ya. Kenapa earning management dikatakan tidak etis, ya? Walaupun itu dijalankan sama orang yang memang benar-benar jujur, ya. Karena apa? Karena ujungnya, akibatnya adalah menyebabkan, ya, laporan keuangan tidak lagi secara mendasar mencerminkan sesuatu yang merupakan kenyataan, ya. Jadi tidak lagi memenuhi apa yang disebut representational faithfulness, ya. Jadi tidak ada lagi korespondensi antara ukuran akuntansi yang dilaporkan dengan dasar ekonomi yang dia wakili, ya. Economic event they purport to present, ya, to represent, ya. Jadi tidak ada kesesuaian lagi apakah kenyataan dengan yang dilaporkan, ya. Itulah kenapa manajemen laba dikatakan tidak etis, yaitu, ya, sehingga tidak lagi mencerminkan sesuatu yang akurat yang harusnya dilaporkan, ya. Dan ini juga berarti apa? Akuntan akan gagal mengikuti satu prinsip etis, yaitu dia tidak lagi bisa bicara secara jujur, ya, seperti itu.
Ini belum sampai ke fraud ya, tapi ini dianggap fraud sudah nyata-nyata melanggar hukum, itu sudah berarti tidak beretika. Cuman yang tidak melanggar hukum ini, tapi tergolong tidak etis, itu yang kita tidak sensitif. Nah, itu yang kita tidak sensitif. Kenapa kita tidak sensitif? Karena kita tidak melihat perspektif yang lebih luas. Ya, nanti kita bahas ya. Apa namanya? Coba kita lihat ya hasil kuesioner yang saya bagikan tadi itu. Mungkin ada kurang menyadari ya beberapa hal yang nanti akan kita coba pelajari itu. Ya. Mana saya buka tadi? Ya. Nah, ya. Ada 13 orang sudah menjawab ya. Ada 13 orang sudah menjawab. Ada dua bagian ya kan? Di kuesionernya ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Bagian pertama itu berkaitan dengan kuesioner etika dalam hal manajemen laba ya. Ethics of Earnings Management. Di situ saya ada menanyakan 13 ya kasus yang Anda diminta untuk menilai apakah kasus ini ya tergolong sebagai etis atau tidak etis dalam skala 1 sampai 5 ya kan? Jadi Anda menjawab seperti itu ya. 1 sampai 5 ya. 1 itu dianggap sebagai tindakan itu etis ya. 5 itu sangat tidak etis ya. Jadi skalanya seperti itu ya. Jadi saya meminta Anda menggolongkan ya masing-masing kejadian itu ya yang dicerminkan di situ, apakah Anda menggolongkan ini pertama tindakan yang beretika, kemudian apakah tindakan ini juga tindakan yang dipertanyakan, questionable practice ya. Anda tidak nyaman sebenarnya dengan hal ini ya, ada sesuatu yang tidak betul di sini ya, itu yang dipertanyakan. Atau bisa dikategorikan tindakan pelanggaran kecil ya, atau tergolong pelanggaran berat, atau bahkan sama sekali benar-benar tidak etis ya, golongannya nomor 5. Nah, anggaplah Anda melihat kasus ini di satu perusahaan yang asetnya 1 triliun, penjualannya 100 miliar, labanya 12 miliar. Tahunnya tahun biasa dari Januari sampai Desember. Nah, ini ada pertanyaannya, ya kan? Ada 13 pertanyaan. Ya, ada 13 pertanyaan yang masing-masing ada kondisinya yang Anda harus nilai mana yang tindakan etis dan mana yang tidak etis. Ya. 13 ya. Pertama ya, coba kita bahas satu-satu ya. Kantor pusat suatu perusahaan itu rencana mau mengecat ya kantornya itu. Ngecatnya tahun depan ya tahun 2023. Tapi ternyata laba tahun ini itu sudah tercapai ya. Sudah melebihi anggaran. Ya, misalnya ditargetkan 15 miliar ternyata sudah tercapai lebih dari itu sekitar 17 miliar misalnya ya. Nah, manajernya memutuskan ya sudah itu yang tahun depan kita lakukan aja tahun ini. Ya. Tidak apa-apa karena laba kita sudah lebih juga. Ya. Jumlahnya 150 juta. Apakah ini etis atau tidak? Nah, jawaban yang ada ya, kita lihat jawaban Anda sekalian, itu sebagian besar menganggap ini bukan masalah. Ya, karena 46% menganggap ini tindakannya beretika, tidak ada masalah di sini. Ya, ada juga yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Ada sebagian yang mempertanyakan. Ya, ada yang masih ragu-ragu. Ya kan? Kenapa mereka yang menjawab nomor 2 ini? Ya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah, cuman ada sebagian dari Anda sekalian yang tidak menganggap ini
ada satu masalah di sini. Kenapa harus diajukan ke tahun ini? Eh, ada yang bisa bantu jawab? Mereka yang memilih nomor 2 di soal nomor 1 ini kenapa memilih nomor 2 alasannya? Siapa yang menjawab nomor 2 ya? Yang menjawab nomor 2 Anita, Nesi, Krisnawati, Faya, Dinda. Kenapa kira-kira Anda menjawab nomor 2, bukan nomor 1? Bisa bantu jawab? Apa kira-kira alasannya? Faya, ada Faya? Ratu Sindia? Ya Pak, Ya, bisa bantu jawab kenapa menjawab nomor 2 kalau yang 1 ini? sebenarnya saya cenderung ke nomor 1, cuman ada pertanyaan, mungkin karena saya juga kurang ahli ya Pak dalam bidang ini, jadi saya ada pertanyaan apakah proyek yang dirancangkan untuk tahun depan apakah boleh dikerjakan di tahun 2002? Itu saja sih Pak, sebenarnya lebih cenderung ke nomor 1, cuman bagian itu yang saya pertanyakan. Ya, sebenarnya aneh ya, kenapa harus dimajukan? Ya, kalau memang rencananya tahun depan, kenapa harus maju tahun ini? Ya, ya tidak sepenuhnya benar juga, ya kan? Kita sudah punya perencanaan tahun depan. Kenapa harus dimajukan tahun ini? Gitu kan? Iya Pak. Iya, nggak masalah sih jawab seperti itu karena ini kalau kita rencanakan tahun depan, kenapa harus dimajukan? Alasannya ya karena masih ada duit katanya gitu ya. Apa namanya? Padahal sebenarnya itu melanggar rencana jadinya ya, melanggar rencana ya. Jadi kondisi yang ada mungkin jadi tidak sesuai karena melanggar rencana semula. Nah itu. Sebenarnya kalau Anda jawab nomor 2 tidak masalah, ya kan? Karena punya alasan yaitu bahwa kenapa rencana semula kok tidak dijalankan. Nah itu kan. Nah, itu. Oke, antara 1 dan 2 tidak ada bedanya sebenarnya, cuman eh, apa apa apakah ini salah? Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya aja ya. Nah, yang nomor 2 ya. Ini nomor 2 dan nomor 3 ini berurutan ya, berurutan tapi ada kondisi yang berbeda ya. Nah, dalam hal ini manajer divisi memerintahkan karyawan untuk menunda pengeluaran yang dianggap tidak perlu agar supaya target laba tahun ini tercapai ya. Jadi dia tunda pengeluaran. Wah, kita ini belum capai nih tahun ini nih ya. Sudah mau habis tahun ini ya. Udah gini aja deh supaya ini target tercapai ya. Beban-beban tertentu yang tidak kita perlukan, kita tunda saja ya. Ke depan aja. Ya, misalnya seperti perjalanan dinas, iklan-iklan, kemudian rencana merekrut karyawan atau ada pemeliharaan servis-servis tertentu untuk peralatan, kita tunda nanti aja ya. Ke depan aja. Karena kalau itu menambah beban kita, laba kita jadi kecil ya. Laba kita jadi kecil. Jumlahnya 150 juta ya. Nah, ini kalau kasus yang nomor 2 ini kejadiannya adalah di awal tahun ya. Jadi pengeluaran bulan Februari dan Maret ditunda ke bulan April supaya 3 bulan pertama yaitu kuartal pertama itu target tercapai. Jadi yang 1 bulan triwulan pertama digeser ke triwulan kedua ya pengeluaran. Apakah ini etis atau tidak? Nah, sebagian besar dari Anda menjawab ini masih tergolong kategori etis. Tapi kalau soal nomor 3 mirip seperti ini, tapi kejadiannya di akhir tahun, ya. Jadi dari tahun ini kita geser ke tahun depan, ya, sehingga target laba kita selama setahun tercapai, ya. Sebagian dari kalian menganggap ini relatif tidak beretika.
Ya, karena yang menjawab nomor 4 tidak ada di soal nomor 2, sekarang di soal nomor 3 ada. Ya, ada beberapa orang yang banyak memilih nomor 3 dan 4 dibanding yang pilihan nomor 2. Kalau kejadiannya kita pindah ke akhir tahun, sebagian besar dari Anda menunda ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis. Ya. Walaupun tidak menganggap ini sangat tidak etis, cuman itu mengarah ke tidak etis. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat motifnya, motif sesuatu yang tidak seharusnya, ya kan? Demi untuk mencapai target laba, dia menunda melakukan pengeluaran, ya. Apakah ini salah? Ada bisa kasih pendapat kenapa sebagian besar dari Anda menganggap ini lebih tidak beretika dilakukan di akhir tahun dibanding awal tahun? Kenapa kira-kira? Mungkin karena penyesuaian anggaran, Pak. Di awal tahun kan di akhir tahun berikutnya itu kan ada merancang anggaran baru seperti itu, Pak. Ya, motifnya kelihatan ya. Motifnya kelihatan karena dia ingin targetnya tercapai, ya kan? Seperti itu enggak? Kalau di awal tahun mungkin nggak terlalu krusial ya. Kalau di akhir tahun kan mepet-mepet sudah nih, orang kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara di akhir tahun nih, ya. Nah, apakah kamu melihatnya karena motifnya itu kah? Sebenarnya salah nggak sih kita menunda ini? Menunda sesuatu yang Enggak, Pak. sebenarnya penting, ya, bisa jadi membuat perusahaan justru tidak bertambah baik, ya kan? Eh, harusnya dijalankan tahun ini, ya, tapi kita tunda ke tahun depan itu kita fokusnya jangka pendek. Mungkin ada beberapa yang jangka panjang bisa tergeser, misalnya merekrut karyawan, ya kan? Kita tunda nanti aja. Nah, jangan-jangan memang kita kekurangan karyawan terpaksa harus terkorbankan, ya kan? Pelayanan kita jadi terkorbankan dan sebagainya demi untuk menjaga laba tetap tercapai. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah, oke, itu ya. Jawaban Anda sebagian besar menganggap ya, kalau di akhir tahun justru lebih tidak beretika, ya, kalau kita menunda di akhir tahun. Kemudian soal nomor berikutnya ya, itu berkaitan dengan sama, ya ini di akhir tahun ya, di akhir tahun ya di kuartal keempat, demi untuk mencapai target anggaran tahun ini, ya kan, kayaknya nih harus digenjot deh ya, digenjot penjualannya kurang. Akhirnya manajer memutuskan gini deh, supaya penjualannya kita banyak, kita longgarin aja syaratnya, ya. Boleh kamu ambil barang deh, bayarnya nanti. Ya yang penting ada penjualan tahun ini. Penjualan tercapai, bayarnya nanti aja, ya. Perlonggar lagi dari 90 hari jadi 120 hari misalnya, ya. Nah, memang sebagian besar 61% dari Anda menjawab masih termasuk kategori etis. Ya. Tapi sebagian lagi menganggap ada kategorinya tidak etis. Ya kan? Ada yang nomor 4 tidak etis. Kenapa seperti itu? Ya, apa namanya? Ya ada alasannya, ya kan? Kemudian kalau manajer itu soal berikutnya itu melakukan upaya mencapai target itu dengan memerintahkan kerja lembur, ya. Kerja lembur itu maksudnya digenjot lagi pekerjaannya sehingga produksi makin banyak, kemudian barang cepat dikirimkan, penjualan jadi naik, ya. Kalau tadi menarik minat pelanggan, sekarang dari sisi produksi digenjot, ya, kerja lembur. Nah, sebagian besar dari Anda menganggap masih kategorinya beretika, ya. Masih nomor 1 dan 2. Sedikit yang menjawab nomor 3, 4, dan 5. Sama seperti sama seperti yang memperlonggar penjualan tadi. Nah, kalau kita meningkatkan target tadi dengan menjual aset menganggur, sama ya, sebagian dari Anda menjawab 1 dan 2. Tidak ada yang menjawab 4, 5.
Nah, ini yang sampai soal nomor 6 ini terkategorikan sebagai manipulasi untuk aspek operasional. Ya. Semua kan mengandung ada upaya oleh manajernya untuk dia menjalankan wewenangnya, ya, mengutak-ngutik aspek operasional, ya. Baik itu berusaha menunda pengeluaran, mempercepat pengeluaran, menunda pengeluaran, kemudian memancing penjualan, itu semuanya aspek operasional, ya. Sebenarnya ini dikategorikan manajemen laba juga, karena dia pengen mencapai labanya tinggi dengan cara melakukan aktivitas operasional yang di apa di manage-nya, dikelola dia. Jadi mengelola laba dengan cara mengelola aspek operasionalnya. Dia tergolong juga sebagai manajemen laba sebenarnya, tapi Anda nggak menyadari ya kan, bahwa itu juga sebenarnya manajemen laba. Karena ujungnya mereka mau labanya dinaikkan atau diturunkan bisa juga dengan cara mengotak-atik aspek operasional. Nah, di soal-soal berikutnya itu beda ya, itu aspek akuntansinya yang diutak-atik, ya kan? Aspek akuntansinya. Yang di kasus yang nomor berapa ini? Nomor 7 ini ya. Ini sebagian besar dari Anda menganggap tidak beretika. Tidak ada satupun dari Anda sekalian yang menganggap ini adalah sesuatu yang beretika. Karena feeling Anda sebagai seorang akuntan mengatakan ini salah. Ya kan? Karena apa? Karena manajernya menyuruh supaya ini tidak dicatat. Padahal kejadiannya sudah harus terjadi. Ya kan? Feeling Anda sebagai akuntan langsung main, wah nggak boleh seperti ini. Sebagian besar dari Anda menjawab tidak beretika. Ya. Beda dengan jawaban Anda di sebelumnya. Ya, sebagian besar dari Anda menjawab kalau operasional tidak masalah, biarin aja, ya kan, beretika kok. Nah, ya, hampir tidak ada yang menjawab nomor 5, ya. Tidak beretika, tidak ada satupun yang menjawab nomor 5, ya. Nah, dari soal nomor 1, 2, 3, 4, ada satu orang yang jawab nomor 5, nah, cuman satu aja, ya. Nah, sekarang begitu masuk kasus akuntansi, di mana akuntansi dimanipulasi, sebagian besar Anda menjawab tidak beretika, ya. Kemudian soal nomor 8 itu juga ada sebagian yang menjawab tidak beretika. Ini dalam kasus memerintahkan untuk membayar biaya-biaya dibayar di muka. Ya. Ini apa namanya nih supaya apa namanya supaya labanya turun sebenarnya ini. Laba turun ini sebagian besar dari Anda menganggap tidak masalah, ya kan? 38 hampir mayoritas dari kalian menganggap ini tidak masalah, ya. Padahal sebenarnya itu juga memanage laba juga, ya kan? Labanya tidak benar-benar mencerminkan karena ditakutik supaya labanya turun. Ya, cuman kalau laba turun, nah menganggap tuh nggak biarin aja, nggak tidak merupakan masalah etika yang utama, ya kan? Nah, tapi sekarang balik lagi, kalau itu menyangkut menghapus persediaan, ya ini sebenarnya aspek akuntansi ya, menghapus persediaan. Tapi menghapus persediaan itu kan menjadikan beban, labanya mengecil, ya kan? Itu sebenarnya manajemen laba juga, tapi sebagian besar dari Anda menganggap ini tidak masalah, ya kan? Terbukti dari 61 tambah 15, 75% menjawab 1 dan 2 tidak terlalu masalah. Ya. Kemudian kalau itu apa namanya? Kalau ternyata tadi persediaannya sudah dihapuskan tadi, sekarang ternyata ada yang beli. Nah, berarti juga valuasi atau penilaian kita semula keliru, ya. Dulu sudah pernah dihapus, ternyata barangnya dijual, ada yang membeli. Nah, terpaksa dibalik lagi kan, Juna dibalik lagi, ya. Juna dibalik lagi berarti ada pengakuan keuntungan karena yang dulu dihapus sekarang muncul lagi. Ada kenaikan nilai aset sebesar 210 juta, ya, keuntungan. Nah, manajer beralasan, nggak apa-apa kayak gini, karena ini buat jadi dasar saya untuk mengajukan ke manajemen bahwa kita boleh meneruskan salah satu proyek pengembangan usaha kita yang terbengkalai kemarin, ya, tertunda karena anggaran terbatas. Sekarang kita punya
uang baru, ya uang baru, maksudnya ada pendapatan baru yang kita bisa alokasikan untuk ini, alasan seperti itu. Nah, karena motif seperti inilah Anda menjawab ini tidak masalah. Nah, 42% dari Anda menjawab tindakan ini masih beretika saja kok. Ya. Tapi itu sebenarnya mengandung manajemen laba loh, Anda nggak menyadari. Ya. Dia tidak mencatat hal yang sebenarnya. Mengakui write off tapi diterima lagi kemudian itu kan nggak betul, ya kan? Apapun alasannya, kalau caranya tidak betul, ya tetap aja salah, ya kan? Nah itu ya, kenapa Anda mengatakan ini beretika, padahal ini bukan, ya kan? Karena akuntannya kenapa dia gagal menilai persediaan dengan sepantasnya, ya kan? Karena ini muaranya dia soal nomor sebelumnya, karena dia mengakuinya terlalu pesimistis, menganggap prospek pasarnya tidak ada di masa depan, hapuskan saja, padahal masih ada yang mau beli kok. Apalagi manajernya beranggapan, ya yakin bahwa persediaan itu masih dapat dijual di kemudian hari. Kenapa masih dapat dijual? Dihapuskan. Nah itu salah, ya kan? Hanya satu orang dari Anda yang menjawab ini tidak beretika, ya kan? Itu tidak beretika karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Proses kita melakukan estimasi itu harus tidak boleh subjektif, harus ada dasar yang kira-kira pantas untuk kita mengakui estimasi penurunan nilai aset. Nah, bahkan harus dinilai kalau ada nilai pasarnya, kita memakai nilai acuan pasar itu, bukan berdasarkan acuan yang sesukanya, ya sembarangan, ya. Nah dalam kasus ini manajemen sembarangan aja, ya sengaja dia menghapus duluan, ya, itu namanya big bat, ya kita hapuskan dulu tahun ini, kita ada kemungkinan untung tahun depan. Gitu. Tapi intinya juga manajemen laba tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Lanjut, ya. Kalau manajer itu sama seperti tadi, ya soal berikutnya, sekarang dia punya motivasi, ini sengaja saya lakukan supaya tahun ini targetnya tercapai. Ya. 210 juta lumayan untuk menambah laba kita tahun ini. Nah, berbeda jawaban Anda. Sedikit orang menjawab ini sebagai sangat tindakan beretika. Kalau sebelumnya alasannya adalah untuk membantu pengembangan produk, 46% dari Anda menjawab tindakan beretika, tapi begitu motifnya berbeda, Anda hanya menjawabnya 30% saja dari Anda yang menjawab ini beretika. Menurun, ya. Tapi sebenarnya sama juga tidak beretika, ya. Tidak seharusnya kita menjawab ini nomor 1. Geser, bahkan nomor 5 sekalipun silahkan saja, lebih tepat seperti itu. Ya. Oke, soal nomor berikutnya, ya. Ini manajer sama, dia mengutak-utik laba supaya laba tahun ini tidak berkurang, pengeluaran dihemat atau tidak diakui. Karena dia kerja sama-sama kantor konsultan, mohon maaf, boleh nggak kami tunda bayarnya? Lah kenapa? Kami labanya mau nggak tercapai ini, boleh nggak kita tunda nanti? Awal tahun kami bayar ya, janji yang bayar. Cuman jangan dikirim tagihannya sekarang, nanti aja dikirimnya. Karena kalau kami dikirim sekarang, kami harus bayar, beban kami naik, laba kami turun. Ya bantulah kita. Ya. Oke, nggak masalah kata konsultannya. Tapi nilainya cuma 30 juta. Anda menjawab kalau 30 juta berarti ya nggak apa-apa lah. Buktinya 46% dari Anda menjawab itu beretika saja kok. Tapi kalau nilainya naik jadi 150 juta, sebagai Anda menjawab berbeda, ya. Ada yang menjawab nomor 4 dan 5. Sangat tidak beretika. Padahal masalahnya sama, mau kecil mau besar sama juga kok. Itu manajemen laba juga sebenarnya, ya. Esensinya sama, cuman memang materialitasnya berbeda. 30 berbanding sama 500 juta. Nah, ngerti nggak maksud saya? Bahwa ya kita kadang-kadang tidak sensitif terhadap isu etis. Ya. Yang namanya manajemen laba itu cara licik sebenarnya buat pengelola laba sesuai sama kemauan kita. Caranya macam-macam. Ya. Memakai cara operasional kita menganggap itu nggak apa-apa, itu biarin aja, tidak terlalu bermasalah. Ya. Buktinya jawaban Anda nomor 1 sampai nomor 6 condong ke kiri semua, menganggap ini beretika semua. Ya. Tidak ada yang menjawab ini tidak beretika. Padahal itu juga tidak beretika. Karena sengaja mengutak-ngutik laba. Apapun caranya. Nah, kita tidak sensitif tentang hal itu. Ya.
Nah, begitu masalah akuntansi tanda kutip, sebagian besar dari Anda condong ke sebelah kanan. Walaupun itu lihat-lihat kondisinya, ya. Kalau ternyata laba materialitasnya kecil, angka kecil, Anda cenderung menganggap itu tidak masalah. Tapi kalau angkanya besar bermasalah. Sebaliknya kalau motifnya adalah menaikkan laba, Anda menganggap itu bermasalah. Tapi kalau menurunkan laba, tidak bermasalah. Kayak gitu kan polanya. Nah, ini ternyata terjadi di mana-mana, bukan hanya di sekalian, ya kan. Hampir semua survei yang menggunakan cara ini menemukan cara yang sama. Saya tidak terkejut karena ini sudah ditemukan oleh praktisi di banyak tempat. Umumnya akuntan dan pihak terkait tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindakan tidak beretika. Karena tidak sensitif terhadap isu manajemen laba ini. Ya. Tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, ya, terutama atas motif pribadi, itu bisa merugikan orang lain. Merugikannya dengan cara apa? Dengan cara menyesatkan laporan keuangan tidak sesuai sama kenyataannya. Tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan kata lain kita tidak bertindak dengan jujur. Nah, itu ya ternyata kita kurang sensitif di situ. Apa namanya? Dulu saya sempat heran, ya, saya sempat heran. Saya pernah mengadakan survei ini ke mahasiswa tingkat sarjana, ya kan? Kenapa mereka tidak menyadari yang sudah mereka lakukan itu salah ternyata? Ternyata saya kurang mengingatkan, ya, waktu saya mengajar mata kuliah ini juga di beberapa waktu yang lalu, ya, saya keliwat mengatakan bahwa ada sebagian besar tindakan kita yang tidak kita sadari sebenarnya tidak etis. Ya. Tapi kita melupakannya karena sisinya berbeda. Ya, misalnya dianggap sisinya itu tidak menguntungkan, nilainya kecil, ya, atau tidak melanggar aturan yang nyata, itu kita abaikan. Aturan akuntansi jelas, ya kan. Pembukuan harus dicatat begitu transaksinya terjadi. Ya, standar akuntansi mengharuskan seperti itu. Kalau itu melanggar itu salah. Ya, mirip seperti hukum jadinya, ya. Kita menganggap sesuatu yang melanggar hukum itu tidak beretika. Padahal belum tentu, ya. Ada beberapa yang tidak melanggar hukum tapi tidak beretika. Nah, karena hukum hanya memberikan aturan yang paling minimal. Ya. Hukum itu ditegakkan oleh negara itu untuk mengatur masyarakat, tapi seringkali hanya diberikan untuk sifat-sifatnya yang minimal. Di atas minimal itu ditentukan oleh nilai etika masing-masing pribadi. Nah, kita tidak berpatokan hanya pada hukum yang mengatakan satu beretika apa tidak. Ya. Oke, itu hasil survei dari Anda sekalian, ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, saya coba kasih tahu, ya, survei semacam ini sudah pernah dilakukan, ya, sudah pernah dilakukan sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Ternyata hasilnya tidak berbeda jauh, ya. Mana ya, mana ininya? Ini. Survei yang ini sudah dilakukan dari tahun, tahu sebagian dari Anda mungkin belum lahir, ya. Mana tadi papernya? Ini papernya. Nah, ini dilakukan tahun 89, tahun 90, ya. Tahun 90. 32 tahun yang lalu, ya. Memakai kuesioner yang sama yang Anda jawab tadi, ya. Hasilnya adalah mayoritas manajer yang disurvei mengatakan manajemen laba itu tidak salah. It's not wrong to manage earnings. Tidak sadar bahwa yang melakukan itu salah, ya. Harusnya kalau kita sepakat bahwa yang kita lakukan itu salah, itu akan semua sepakat menjawabnya sama, ya kan? Tapi survei mengatakan, ya, surveinya ini mengatakan bahwa ada ketidaksamaan, ya, ketidaksamaan jawaban masing-masing orang. Harusnya sepakat, ya. Nah, berarti keanekaragaman jawaban menunjukkan ketidaksepakatan, disagreement di antara berbagai macam orang tentang sesuatu yang beretika yang mana. Ya. Itu ditemukan dari sejak 30 tahun yang lalu, ya. Dan
Hari ini Anda membuktikan hal itu masih terjadi. Ya kan? Juga ya, definisi kita untuk hal yang beretika apa tidak itu longgar. Ya, liberal, dia mengatakan liberal. Liberal definition reveal in many responses that what is moral or ethical should be. Sepertinya manajer itu menganggap bila tindakan mereka itu tidak dilarang secara eksplisit atau hanya sedikit menyimpang dari aturan, maka masih dianggap sesuatu yang beretika. Tidak peduli bahwa ini akan berdampak pada pihak lain atau melalui informasi yang mengalir dari situ, ya, berdampak kepada pihak lain. Ini juga berarti seseorang yang menggunakan informasi ini yang berdasarkan pada laba jangka pendek yang dimanipulasi tadi akan rawan untuk terjadi misinterpretasi, manipulasi, dan deception. Deception itu penipuan, ya, penyesatan. Nah, seperti itu. Mereka rawan terjadinya seperti itu. Ya. Ya, jadi sebenarnya yang tadi kita survei itu sebenarnya salah semua. Ya. It's wrong. Ya. Karena semua tujuannya memanage laba, mengutak-utik angka laba itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Ada 13 soal tadi ya. Tidak satupun dari responden menganggap bahwa 13 itu adalah tindakan tidak beretika. Ya. Artinya ada sedikit yang menjawab nomor 5. Ya. Itu pun tergantung. Ya, kalau nyata-nyata melanggar aturan, baru Anda bilang nomor 5. Ya, sangat tidak beretika. Ya. Oke. Kasusnya yang tadi ya, yang agak abu-abu, yang mungkin Anda bingung ya, yang kasusnya waktu penjualan diperlonggar tadi itu. Ya. Diperlonggar supaya penjualan naik, ya, syaratnya sekarang diperlonggar, boleh bayar waktunya lebih panjang sehingga orang berniat beli, bayarnya nanti, ya. Penjualan kita bisa naik. Nah, sebagian besar dari dari responden yang dilakukan 30 tahun yang lalu itu mengatakan ini etis, ya. Mirip seperti jawaban Anda, ya. Jawaban Anda sekalian tadi itu, ya, kita lihat ya. Yang nomor berapa yang penjualan longgar? Nomor berapa tadi? Nah ini, ya ini. Sebagian Anda menjawab itu nomor 2, ya. Sama, nomor 2-nya itu peringkat pertama, ya. Di yang survei 30 tahun lalu juga sama. Nomor 2-nya itu peringkat pertama. Walaupun mereka lebih banyak menjawab nomor 1. Ya. Nih. Ya, sama seperti itu. Ethical basis dari kenapa kita memperlonggar penjualan itu sebenarnya tidak kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang etis, ya. Sama seperti Anda juga, hampir tidak ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak etis, tapi sebenarnya tidak etis, ya. Membuat itu tidak sesuai sama kenyataan, ya. Kenyataannya syarat itu ya syarat normal, ya kan, bukan syarat yang longgar, yang liberal sifatnya. Ini nggak sesuai kenyataan, dia sengaja memperlonggar supaya penjualan dia naik. Kalau pakai syarat normal mungkin nggak sebesar itu penjualannya. Nah itu ya. Nah secara umum sama seperti survei Anda. Kalau dia berkaitan dengan metode akuntansi, manipulasi dalam metode akuntansi dari soal nomor 7 sampai nomor 13, umumnya lebih dianggap sebagai sesuatu yang tidak beretika kalau itu dilakukan, dibanding nomor 1 dan 6 yang berkaitan dengan operasional. Ya, operating decision atau prosedur, sesuatu yang berkaitan dengan operasional sehari-hari dalam kita mengoperasionalkan proses bisnis, ya kan.
Kemudian direction, arahnya. Kalau itu dalam rangka menaikkan laba dianggap sebagai sesuatu yang tidak beretika, less acceptable. Dibanding menurunkan laba, sama seperti Anda tadi jawab. Ya. Kemudian materialitas, ya kan, sesuatu yang material dianggap tidak beretika, sedangkan yang kurang material, yang kecil nilainya, oke-oke saja. Sama, yang kasus yang tadi, yang konsultan tadi itu diminta 30 juta sama 500 juta, beda tanggapan Anda. Sama seperti itu, tergantung besarannya. Ya. Kemudian waktunya, kalau kita melakukan di awal tahun dibanding di akhir tahun, kita lebih menganggap di akhir tahun itu lebih tidak beretika dibanding di awal tahun. Nah itu ya sama seperti yang Anda dapatkan. Ya. Nah kemudian si peneliti ini, Bruns and Merchant ini, ya, mereka menanyakan ke manajernya, kenapa Anda menjawab seperti itu? Nggak tahukah Anda ini? Salah satu yang diwawancara jawab gini, akuntansi itu area yang abu-abu, ya tidak ada yang absolut, katanya. Very little is absolute. Anda bisa menghemat perusahaan dengan melakukan banyak berkaitan dengan penjualan dan beban. Tapi ini legal saja kok, nggak masalah. Itu jawaban dari mereka, ya. Satu orang lagi menjawab, dalam rangka untuk meningkatkan penjualan, Anda dibayar lembur, mengirim pada hari Sabtu, kerja hari Minggu, ya kan? Semuanya adalah tanggung jawab kita. Dan tidak ada yang mengatakan ini salah, ya. There are people who will do that and not knowing it's wrong. Ya. Nah kalau semua orang seperti ini ya kacau, ya kan? Sebenarnya ya nggak sesuai lagi yang dilaporkan itu, semua sudah dimanipulasi. Seperti itu. Nah inilah yang dikatakan sama penulis ini dangerous, ya, berbahaya, ya. Dangerous morality of managing earnings. Moralitas yang berbahaya gitu kita mengutak-ngutik laba. Esensinya adalah bahwa ya harusnya ya pendekatan kita terhadap etis dan moral itu adalah menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kewajiban dia terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, disinilah kita lupa, ya. Ada stakeholders, ya, orang-orang yang punya kepentingan yang tidak kita pertimbangkan dalam keputusan kita, yang dirugikan dari tindakan ini tadi. Ya. Mereka lupa, gagal mempertimbangkan adanya efek buruk tindakan mereka terhadap stakeholder. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ini tidak etis karena ada pihak yang dirugikan karena tindakan ini. Dirugikannya apa? Ya labanya tidak sesuai sama kenyataan. Ya. Stakeholder jadi dirugikan, ya, karena tidak menerima hal yang seharusnya. Nah, seperti itu, ya kan? Sama aja stakeholdernya dibohongin, terus terang, ya. Kasarannya gitu, ya dibohongin gitu. Ya. Kemudian, ya, penerima laporan itu, ya kan, tidak mengetahui bahwa labanya itu sudah dimanipulasi. Nah, ini juga manajer juga menganggap bahwa kalau kita memanipulasi yang sifatnya operasional itu lebih dianggap tidak bermasalah, ya. Karena labanya sesuai yang dilakukan. Kata saya tidak ngotak-ngotik angkanya kok, ya. Tapi itu sebenarnya juga tidak benar, ya kan, tidak mencerminkan hal sebenarnya. Misalnya tadi memperlonggar penjualan, ya kan, itu nggak normal, ya kan. Kemudian menunda pengeluaran. Pengeluarannya harus terjadi kok tahun ini, kenapa ditunda, ya. Atau dimajukan, ya sama juga yang nomor 1 tadi. Bukan ditunda tapi dimajukan. Itu juga keliru, ya kan. Kenapa dimajukan pada harusnya tahun depan, ya. Kenapa dimajukan tahun ini, nggak sesuai sama yang harusnya, ya kan. Mungkin dalam rangka dia menurunkan labanya, dia sengaja suruh yang tahun depan masukin tahun ini. Ada motif orang buat menurunkan, ada. Ya. Ada motif buat menaikkan, menurunkan biasanya untuk menurunkan pajak dan sebagainya. Ya. Kemudian kekeliruan lain adalah bahwa mengabaikan efeknya terhadap stakeholder tadi itu ya. Stakeholder akan menjadi korban atau victim dalam hal ini ya, victim. Nah ini pola jawaban sama seperti yang saya terangkan tadi, polanya seperti itu ya kan.
Stakeholder yang juga dirugikan adalah customer, ya. Customer tadi dipaksa beli segala macam itu ya kan. Dipaksa beli padahal dia mungkin nggak perlu, ya kan. Dia iming-iming, "Udah beli deh, tolong beli aja ya. Bantulah kami beli ini barang kami ya. Apa Pak ya kan. Nanti bayarnya tahun depan apa Pak ya. Anggap piutang dulu." Tapi kan dia repotan ya kan, kalau dia beli berarti dia keluar duit juga buat nambah ongkos gudang barang itu, padahal dia mungkin nggak perlu sekarang ya. Nah, mereka jadi dikorbankan dalam hal ini. Akibatnya apa? Secara jangka panjang perusahaan akan dirugikan. Kalau dia terus-menerus melakukan tindakan semacam itu bahkan menjadi budaya, ya budaya dia suka mengotak-atik, dia akan suka memanipulasi, itu jelas akan merugikan budaya perusahaan, ya mungkin integritas tidak dihargai, loyalitas tidak dihargai, mengorbankan pihak lain. Gitu. Nah, itu yang terutama yang concern utama. Jadi manajer mungkin menggunakan standar yang berbeda-beda dalam dia melakukan pekerjaannya, ya, yang akan berdampak pada kualitas informasi yang dihasilkan tidak sesuai sama kenyataan. Itu bermuara pada laporan keuangan yang tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. This variation, ya variation maksudnya perbedaan pendapat orang-orang itu tadi, ya kan? Harusnya mereka sepakat saja. Kalau ini tidak beretika ya tidak beretika semua ya. Atau dispersinya ya penyimpangannya tidak terlalu banyak, disagreement-nya tidak terlalu banyak. Itu ideal ya. Variasi ini mempunyai efek buruk terhadap kualitas informasi keuangan perusahaan. Nah, itu ya hasil dari survei yang ada. Sayangnya dari sejak 30 tahun lalu sampai sekarang belum banyak perubahan. Belum banyak berubah. Banyak faktor sebenarnya Anda bisa cari tahu sebabnya. Macam-macam ya tadi tuh lingkungan bisnis yang terlalu mementingkan ukuran yang jangka pendek, ya. Sehingga manajer banyak menghalalkan segala cara untuk supaya kinerjanya jangan dianggap buruk, ya kan. Kemudian kadang-kadang karena kondisi insentifnya yang juga mendorong manajer self interested atau mementingkan diri sendiri menyebabkan seperti itu, ya kan, dia mengabaikan berbagai macam hal, ya kan. Di negara maju terjadi seperti itu, apalagi di negara berkembang. Ya, negara berkembang karena institusinya belum kuat, ya penegakan hukumnya belum terkategori kuat, itu penyimpangan banyak terjadi, ya kan. Boleh dikatakan ya intinya adalah laporan keuangan jadi kurang bisa diandalkan, ya kan. Di banyak penelitian di akuntansi yang mencakup internasional, ya memang informasi akuntansi di negara maju yang punya sistem hukum yang kuat, ya umumnya lebih bisa diandalkan. Ya. Kecil kemungkinan terjadi earnings management, ya. Taraf earning manajemennya berbeda-beda, ya. Kalau di negara yang lebih ketat aturannya, umumnya earning manajemennya pakai ukuran tertentu itu lebih rendah, ya. Manajemen laba lebih rendah terjadinya. Di negara yang lebih longgar aturan hukumnya, standar akuntansinya, earning manajemennya lebih tinggi. Di Indonesia kita prediksi sama, ya. Banyak penyimpangan yang tidak seharusnya dalam pelaporan keuangan yang menyebabkan earning management juga tinggi di sini. Nah, itu caranya buat mengatasi itu ya sekali lagi etika orang yang bersangkutan, ya, yang harus ditegakkan. Negara maju aja bermasalah, apalagi negara berkembang. Ya. Tapi orang masih optimis ya, seiring dengan pertumbuhan, perkembangan kita semakin maju ekonominya, biasanya sistem hukum akan mengikuti, ya kan, walaupun lambat, ya kan. Seiring dengan majunya kita ke depan, mungkin kita punya institusi yang lebih baik lagi, mungkin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum termasuk nilai etika akan semakin bagus, ya kan. Misalnya penegakan mengenai tata kelola corporate governance akan semakin bagus. Tapi syarat yang paling utama tetap ya orang yang pelakunya harus sensitivitas etikanya harus ditingkatkan. Termasuk seperti ini, ya paling tidak dari ini Anda menyadari bahwa tidak semua yang kita lakukan walaupun kita anggap benar itu etis. Nah, itu ya.
Kalau jujur saja ya sesuai sama kenyataan banyak yang kita lakukan itu tidak jujur sebenarnya. Nah, itu. Oke. Itu ya. Jadi sejak 30 tahun lalu banyak riset-riset yang berhubungan sama ini sudah dilakukan, ya kan. Dan hasilnya sejauh ini belum banyak perubahan yang berarti dalam peningkatan kesadaran etika masyarakat, ya, terutama pelaku di bidang akuntansi, ya kan, yang juga terus memprihatinkan. Oke. Kemudian di bagian kedua dari kuesioner tadi saya meminta Anda menjawab secara pribadi, ya, untuk menilai, ya, Anda punya apa, opini etika yang semacam apa, ya kan? Kan ada 20 pertanyaan tadi ya, ada 20, ya, berkaitan dengan opini terhadap topik-topik tertentu. Ya, ini belum saya rekap, ya kan, belum saya rekap, ya. Cuman saya coba kasih keterangan, ya. Jadi begini, ya, 10 pertanyaan pertama itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sebentar, istilahnya apa tadi? Ini sebenarnya kuesioner berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan etika. Ntar saya cari acuannya tadi. Nah, jadi kuesionernya tadi ada 20 pertanyaan, 10 pertanyaan pertama berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ini relativitas dan ethical position questionnaire mengukur idealisme. Ya, 10 pertanyaan pertama berkaitan dengan idealisme, 10 pertanyaan kedua berkaitan dengan relativitas. Ya, relativitas. Apa maksudnya? Saya coba kembali ke kuesioner tadi, ya. Kalau idealisme itu apa yang seharusnya, ya, idealnya seperti apa, ya. Pendapat Anda tentang opini itu adalah didasarkan pada idealisme tertentu. Ya. Mana sharing ini? Lambat. Nah, ya, sharing. Jawaban Anda tadi. Nah, ini ya. 10 pertanyaan pertama itu Anda akan seharusnya yang semakin ideal Anda, ya, semakin idealis Anda tentang prinsip etika, jawabannya akan lebih cenderung setuju. Ya. Setuju berarti lebih condong ke sebelah kanan, ya. Nah, jawaban Anda menunjukkan bahwa ke sebelah kanan hampir semua arahnya ke sebelah kanan, berarti Anda sebagian besar dari Anda itu lebih mementingkan hal idealis. Begitu memasuki soal sudah nomor 11 sampai 12, ya. Itu kecenderungannya adalah ke sebelah kanan. Tidak setuju Anda dengan menganggap bahwa ukuran moral itu relatif, ya. Nah, lebih mulai dari sebelah kiri sudah mulai banyak terisi, sebelah kiri walaupun sebagian enggak, ya. Ada yang terisi walaupun ternyata beda dengan ininya, ya. Nah, sebelah kiri mulai ada yang terisi, berarti Anda tidak setuju bahwa ukuran moral itu relatif sifatnya. Hampir semua berlaku universal. Seperti itu. Walaupun ini harus saya scoring untuk pribadi, ya, karena tapi memerlukan waktu. Nanti saya kasih tahu hasilnya, ya. Anda tergolong lebih cenderung yang mana, ya kan? Tapi secara rata-rata keseluruhan kelihatannya polanya terlihat, ya. Anda lebih setuju idealisme dan tidak lebih setuju ke masalah relativisme. Tapi apakah ini berhubungan dengan sensitivitas etika yang dijawab di bagian pertama?
masih jadi tanda tanya. Ya saya akan coba analisis data ini, nanti saya kasih tahu ke Anda sekalian ya. Sepertinya sih nggak nyambung, ya kan? Anda menganggap beberapa hal ya itu harusnya setuju, ya. Misalnya ya pernyataan bahwa tindakan kita tidak boleh merugikan orang lain. Sebagian besar setuju. Ya. Kemudian suatu risiko yang membahayakan orang lain, seberapa kecil pun risikonya kita hindari. Setuju, Anda jawab. Kemudian adanya potensi merugikan orang lain, terlepas dari apa, adalah salah. Ya, merugikan orang lain itu salah. Anda setuju. Ya. Kemudian seseorang tidak boleh menyakiti orang lain baik secara psikologis maupun psikis, ya kan? Setuju, Anda menjawab ya. 76% sangat setuju. Kemudian seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang mengancam martabat kesehatan orang lain. Setuju, ya. Tindakan merugikan orang lain, setuju, tidak boleh, ya kan? Ini yang agak aneh ini, yang apa, kalau kita membandingkan akibat positif negatif itu nggak bermoral, ya kan? Mungkin Anda belum mengerti masalahnya. Kalau kita timbang-timbang, ya, membunuh satu orang boleh-boleh saja selama itu akibatnya positif, ya. Menembak ajudan anak buah boleh-boleh saja kalau itu menguntungkan saya. Itu kan nggak bermoral sebenarnya, ya. Kayak yang sekarang sedang rame ini kan. Nah itu ya. Kemudian martabat kesehatan orang banyak itu jadi terpenting. Tapi kok kenyataannya Anda tidak sadar ternyata Anda juga melakukan tindakan beretika. Itu nggak nyambung sebenarnya. Saya coba cari tahu kenapa tidak nyambungan ini terjadi, ya kan. Kemudian sebenarnya kalau semakin Anda arahnya relatif, itu berarti tidak ada patokan yang objektif buat ukuran nilai. Terserah saya aja, ya. Mereka akan lebih cenderung, ya, orang semacam ini yang relatif ini lebih cenderung menghalalkan segala cara, termasuk juga melakukan manajemen laba, ya kan. Ya kita tidak bisa menyamakan ukuran saya dengan ukuran dia, beda, tidak bisa disamakan. Nah, ya. Relativistik semacam ini umumnya akan membuat dia semaunya, ya, semaunya seperti itu. Ini coba saya nanti hitung-hitungkan untuk masing-masing pribadi akan ada skor ketemunya berapa. Ya kan, saya informasikan lebih lanjut. Karena saya perlu waktu buat mengolah kuesioner yang baru tadi Anda kirimkan. Itu tadi ya, secara singkat seperti itu ya, bahwa Anda bisa melakukan penelitian semacam ini, ya kan. Ini hanya cara saya untuk memancing minat Anda sekalian. Kalau meneliti semacam ini silahkan, ya kan. Cuman ini kelihatan ya kan bahwa ada beberapa aspek dalam etika yang perlu dieksplor lebih jauh, ya kan. Hasil apa ini survei semacam ini apa namanya, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan atau diskrepansi antara apa yang seharusnya dengan apa yang kita lakukan. Kita mungkin tidak menyadari seperti itu, ya kan, karena mungkin tidak, perspektif kita mungkin terlalu sempit, ya. Kalau kita mempertimbangkan kepentingan orang lain, terutama kepentingan stakeholder yang di luar kita, itu kita memerlukan cara berpikir yang lebih luas. Ya. Sebagian besar orang tidak seluas itu berpikirnya, ya. Hanya yang ada di depan mata saja. Ya. Ini target saya supaya tercapai seperti apa? Seperti inilah gitu. Peduli amat sama orang lain, dia nggak tahu juga. Nah itu yang sayangnya tidak banyak kita sadari, ya, seperti itu. Kalau ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan, itu kita banyak dirugikan. Termasuk kita juga dirugikan, ya. Dirugikan sama orang lain, ya kan. Kita merugikan orang lain, kita dirugikan orang lain, nggak ada yang untung jadi. Seperti itu. Ya. Ini tadi saya sharing nanti yang paper yang barusan saya uraikan, ya tadi Brun sama Merchant tadi, yang hasil survei tadi, dan beberapa riset-riset yang terkait nanti saya kirimkan, ya kan, untuk kalian coba baca. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia, ya kan, ini ada sih riset-riset Indonesia ada ya tentang hal ini, cuman biasanya mengacu ke. Nah saya coba lagi ya, uraikan. Kalau tadi yang saya uraikan itu dilakukan oleh Brun dan Merchant tahun 90, kemudian Merchant sendiri mengulang lagi penelitian ini ya di tahun 94, ya kan. Dia coba membandingkan, ya. Dia memakai kuesioner yang sama, ya. Dia coba membandingkan antara mereka yang tergolong sebagai manajer, ya, atau tingkatannya berbeda-beda, ya.
Ntar saya coba lihat ya, hasil dia apa. Ini hasilnya sama seperti tadi, cuman hasilnya ada di ini. Nah ini, dia meneliti di 3 tempat ya, perusahaan A, B, dan satu lagi adalah internal auditor, ya kan. Ternyata ada beda, jadi perusahaan yang satu skornya lebih tinggi dari yang perusahaan yang kedua. Ternyata perusahaan yang lebih tinggi skornya ini baru terjadi skandal akuntansi di perusahaan itu, yang menyebabkan orangnya itu kaget-kaget ya. Jadi karena keadaannya seperti itu, mereka jadi lebih sadar ya kan, ada kejadian akuntansi yang buruk, mereka menyebabkan lebih sadar. Begitu ditanyai kuesioner seperti ini, dia umumnya menjawab lebih tinggi dalam hal rating berkaitan dengan etikalnya ya, jawaban etikanya lebih tinggi. Tapi sayangnya internal auditor justru lebih rendah daripada yang kerja di perusahaan. Nah ini yang mengejutkan dari hasil dia ya. Mereka yang tergolong sebagai general manager, skor ratingnya lebih rendah, berarti menganggap lebih beretika ya. Lebih ya 2,8, lebih condong ke nomor 5 ya, 28, 27, 26. Ini internal auditor lebih paling rendah ya. General manajernya lebih tinggi, lebih concern terhadap etika, stafnya lebih rendah, untuk di tiap unit lebih rendah, bahkan internal auditornya lebih rendah ya, tarafnya. Kemudian penelitian lain meneliti mana ya? Ini meneliti yang sama tadi, yang kuesioner yang saya ajukan ya, ada hubungan antara kalau dia tergolong sebagai idealis tinggi, mereka akan cenderung untuk menilai manajemen laba tidak beretika dibanding yang idealisnya rendah. Kemudian mereka yang relativistiknya tinggi akan lebih longgar dibanding mereka yang punya relativitas rendah. Maksudnya lebih longgar ya, lebih bisa menerima sesuatu yang tidak beretika tadi. Kemudian beda antara, ada penelitian lain juga menemukan ada beda antara mereka yang berpengalaman ya, dan yang tidak berpengalaman. Ya. Ada beda karena yang berpengalaman umumnya lebih menyesuaikan dengan keadaan ya. Dan ada yang tidak. Makanya tadi ada pertanyaan, saya menanyakan Anda pengalaman untuk saya masukkan, apakah ada beda pengalaman Anda sekalian berdampak terhadap respon Anda terhadap kuesioner tadi. Oke ya. Jadi dengan ini saya mencoba menyadarkan Anda sekalian bahwa kita harus sensitif ya. Sensitif itu memperluas wawasan kita bahwa tindakan kita itu akan berdampak terhadap orang lain. Kalau tindakan kita merugikan orang lain, harus sepakat ya. Sebagian besar adalah menjawab setuju bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, tindakan kita memanage laba itu juga sama, merugikan orang lain, membuat orang lain, menyakiti orang lain ya. Tapi kita tidak menyadari itu karena kita kurang sensitif bahwa kita bisa berdampak ke sana. Mungkin kita jujur sebenarnya melakukan ya, saya mau supaya perusahaan saya maju ya, nggak apa-apa labanya naik ya. Nah mungkin maksud kita baik, tapi itu juga bisa salah karena ada pihak yang dirugikan dari situ. Nah, itu yang pesan utama ya, kita coba pelajari. Harus lebih sensitif ya. Jadi langkah kita yang pertama tadi itu ya, dalam proses pengambilan keputusan kita harus sensitif ya. Jadi kalau kita menghadapi kondisi terjadinya dilema etis berkaitan dengan manajemen laba, kita harus coba siapa sebenarnya yang akan dirugikan oleh tindakan ini. Oke, itu menguntungkan kita, menguntungkan saya, menguntungkan organisasi, menguntungkan perusahaan. Tapi adakah pihak yang dirugikan? Itu yang sama sekali luput selama ini. Harusnya kita coba lakukan itu. Bagaimana kalau kita berjuang sendirian, Pak? Ya, orang lain menentang kita. Nah, itu urusan lain. Nanti kita bahas di sisi selanjutnya, ya kan? Itu berkaitan dengan niat dan tindakan kita yang nomor 3 dan 4. Pada tahap pertama kita sadar dulu saja, ya. Sadar dulu saja mana yang beretika, mana yang tidak, mana yang etis, mana yang tidak.
sesuatu yang tidak etis adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, itu harus kita sadari. Ya. Kemudian nanti selanjutnya kita pelajari langkah berikutnya yaitu pertimbangan etisnya. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Apa alternatif yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya. Oke, ini kita tidak beretika. Bagaimana alternatifnya kalau kita tidak melakukan itu? Nah, kita harus timbang, ya harus ada timbang-timbang, ya bukan kita menolak begitu saja. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita identifikasi apa saja alternatif yang bisa kita lakukan. Ya. Kita pelajari di minggu depan berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kita melakukan itu. Ya. Pertimbangan etis. Sekali lagi itu yang pertimbangan etis kita akan banyak belajar nanti dari kasus-kasus. Nanti saya kirimkan kasus lagi ya. Saya mohon maklum kita banyak membahas kasus di sana karena etika itu tidak bergerak dalam ruang hampa. Itu harus ada dibumikan dalam berbagai macam aspek kasus yang dihadapi dalam konteks dilema ya, etis. Ya. Yang hari ini kita belum sampai dilema, cuman saya sodorkan saja kasus seperti ini. Anda nilai seperti apa supaya sadar dulu, sensitif dulu terhadap ini ada masalah etika atau tidak di sini. Nah, itu. Oke, ya itu penjelasan saya untuk bahan kita hari ini. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, nanti habis ini saya sharing bahannya ya. Coba Anda pelajari ya. Coba Anda renungkan ya. Apa namanya? Saya mengatakan bahwa masalah etis itu tidak mudah ya, karena Anda terus-menerus tiap hari berhadapan. Ya kan? Cuman itu bahkan membentuk Anda menjadi karakter tertentu kalau menghadapi situasi seperti itu, ya kan? Kita punya prinsip tertentu, tentu saja harus berani ya. Tapi ada strateginya, taktik tertentu kalau kita menghadapi. Nanti kita belajar khusus tentang itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri.